Iya, iya, iya. Iya, sudah. Baik, ya ikhwah, kita mulai باذنillah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik, ikhwah fillah, barakallahu fikum. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan semoga Allah selalu memberikan kita keimanan yang sempurna, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna, sehingga kita termasuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diakui oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada umat yang tidak diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya umat yang mereka mengada-ngada dalam urusan agama. Apa di antara bukti mereka tidak diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada Allah Azza wa Jal di akhirat nanti untuk memberikan pertolongan kepada umat tersebut, ternyata tidak diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jal. Seraya Allah Azza wa Jalla berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelahmu. Itu diantara bukti orang yang mengada-ngada dalam urusan agama. Mereka tidak diakui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan terhalangi mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ikhwah barakallahu fikum, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik, kurang lebih pada halaman berapa ini? 81, halaman bab baru insyaallah taala, dalam bab baru al-wahdah ar-rabi'ah. Al-wahdah ar-rabi'ah. Naam, al-wahdah ar-rabi'ah. Ada yang masih ingat ikhwah fillah barakallahu fikum apa arti dari al-wahdah? Tafadhal, ada yang masih ingat? Pergumulan Ustaz. Nah, di antara perkumpulan atau di antara suatu hal yang menjadikan satu atau judul juga boleh. Baik. Ar-rabi'ah berarti yang nomor 4. Berarti yang nomor 4. Al-hayatu al-yaumiyah. Al-hayatu al-yaumiyah. Al-hayah al-yaumiyah. Al-hayah artinya kehidupan. Al-hayah artinya kehidupan. Bisa diperhatikan tulisannya al-hayah panjang. Kalau al-hayah pendek artinya ular. Beda. Maka itu mengefek. Al-hayah, tulisannya disantun lihat di layar yang Anda bagikan. Artinya apa? Kehidupan. Seperti itu, ada alifnya ini. Ini qadarullah pulpennya kok nggak muncul ini di sini ya. Qadarullah perlu di-update sepertinya. Baik, ala kulli hal sudah lumayan lah masih ada ini. Yang Ana dekatkan dengan ini, Ana zoom. Nah ini al-hayah ada alifnya artinya apa? Kehidupan. Adapun nggak ada alifnya ini artinya adalah ular. Beda al-hayah. Al-yaumiyah, yaum pada artinya hari. Yaum artinya hari atau al-yaum artinya hari. Tapi tambah al-yaumiyah artinya kesehari-harian atau setiap hari, samalah. Sehari-hari atau setiap hari. Berarti al-hayatul yaumiyah
kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Nah, sambil murajaah ya ikhwah. Mungkin sebagian ada yang masih ingat atau kebanyakannya ada yang lupa ya. Ala kulli hal. Berarti kalau menginginkan kehidupanku misalkan, alnya dihapus, tinggal hayati. Kehidupanku berarti hayati. Balik ke yang awal sekali, Masya Allah, sudah hampir setengah tahun yang lalu. Tidak tahu catatannya masih ada apa enggak di antum. Maka ketika menginginkan kehidupan kita, berarti hayatuna jamilah. Misalkan. Kehidupan kita indah sekali. Misalkan. Hayatukum, kehidupan kalian dhaifah. Sangat lemah misalkan. Dan banyak. Mana? Tadi mana ini ya? Ambil. Mana ambil? Ambil ini mana? Ini mana? Mana? Ini ambil. Mana sih? Al-hayah al-yaumiyah. Kehidupan sehari-hari. Kembali ke tadi. Hayatuna misalkan berarti kehidupan kita. Hayatukum kehidupan kalian. Ini sudah ana share kepada antum. Silahkan di murojaah terus agar nyambung ketika ana jelaskan seperti ini. Ya. Al-yaumiyah sehari-hari. Yaumiyah sehari-hari. Baik. Berarti misalkan kesehari-harian kita yaumiyatuna atau yaumuna bisa. Yaumuna atau yaumiyatuna bisa. Baik, kita lanjut. Ini gambarnya ada sa'ah al-munabbih, jam alarm, sa'ah al-munabbih. Di sini ada gambar yang tengah ini kopi, qahwah. Kemudian ada milaqah adalah sendok. Thumma hunaka itu di sana, artinya hunaka di sana. Thumma hunaka al-musalli, musalli orang yang sholat. Baik. Wa'id marah tsaniyah, hadhihi sa'ah al-munabbih, alarm, sa'ah al-munabbih, wa hadhihi al-qahwah wa mil'aqah. Hadhihi al-qahwah wa mil'aqah. Wa hunaka au hadha al-musalli. Hadha al-musalli. Baik. Ba'daha safhah ba'dah. Baik, hunakal hiwar. Hiwar maknaha yakni percakapan, perbincangan, al-hiwar. Ungzur, ya, ungzur lihatlah, wastami' perhatikanlah, wa'id dan ulangi. Dan yang sering untuk berbahasa Arab biar bisa ini ada 3 tanda ini. 1 mata untuk melihat tulisannya seperti ini. Maka kurang kalau hanya bisa berbicara tapi nggak bisa nulis. Bukan nggak bisa nulis diantaranya apa? Dia mungkin hanya mengandalkan pendengaran yang sering saya sampaikan. Misalkan kayak orang-orang TKI di Saudi Arabia, misalkan di Mesir, di mana, di Dubai misalkan. Itu mereka bisa pakai bahasa Arab, bahkan sebagian pun fusha bisa sebagiannya. Tapi ketika untuk membaca belum tentu bisa. Ketika untuk menulis apalagi. Karena apa? Karena mereka hanya mengandalkan pendengaran ini, mengandalkan telinga saja. Maka 3-tiganya, bagaimana? Melihat, memperhatikan, mendengarkan, lalu memperhatikan dan diulang-ulangi. 3 ini, melihat, mendengarkan dan diulang-ulang. Baik, di sini Anda membutuhkan Tariq dan Tahir, 2 orang. Silahkan yang berkenan untuk membaca bisa berangkat tangan. Baik, Mas Made, satu lagi. Betul? Atau lagi siapa? Mas Franky Burhan. Baik. Mas Made sebagai Tariq, Mas Franky Burhan sebagai Tahir. Baik. Betul, Mas Made? Bismillah. Mata tastaykid. Baik. Istaykizu inda fajr. Baik. Aina tusallil fajr? Usalli fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da shalah? La la anamu ba'da salati.
ماذا تفعل بعد الصلاة؟ Iqra'u Qur'an. Aqra'u. Aqra'u Qur'an. Aqra'u. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ La azhabu bil hafilah. Nah, atasnya. Oh, nah. Azhabu sa'atu sabi'ah. Sa'ata. Azhabu sa'ata sabi'ah. Nah, هل تذهب بالسيارة؟ La azhabu bil hafilah. mumtaz. Barakallahu fikuma. Baik, tafadhal yang lain, 2 orang lagi biar latihan membaca dan lancar juga. Nah, membaca itu penting ya ikhwah, biar lahjah kita mirip dengan lahjah orang Arab. Tafadhal, 2 orang lagi untuk sebagai Tariq dan sebagai Tahir. Nah, tafadhal. Baik, Mas Niko, satu lagi, tafadhal. Tafadhal, satu lagi selain Mas Niko untuk latihan membaca. Baik, Mas Subay. Tafadhal, Mas Niko sebagai Tariq, Mas Subay sebagai Tahir. Nah, Ustaz. Mata tastaikid. baik. Itu indal fajr. Baik. Aina tusalli fajr? Usolli fajra fil masjid. Baik. Hal tanamu ba'da shalah? La anamu ba'da shalah. Baik. Madza taf'alu ba'da shalah? Aqra'ul Qur'an. Mata tadhhabu ilal madrasah? Adhabu as-sa'ata sabi'ah. Mumtaz. Hal tadhhabu bis sayyarah? Mumtaz. La adhabu bil hafilah. Baik, mumtaz. Baik, kita coba meminta siapa yang bisa menerjemahkan. Baik, latihan. Fadhal, bisa angkat tangannya. Insyaallah ini kosakatanya sudah sering kita pakai semua insyaallah, atau sering kita dengar lah minimalnya. Fadhal, Mas Panggil Burhan. Fadhal. Suaranya bisa nah, fadhal. Siap. Mata tastaiqiz. Baik. Maknanya apa ya? Waduh. Baik. Apa Baik. Apa artinya mata? Apa artinya mata? Mata kapan ya? Kapan nuntas? Tastaikid berarti apa artinya tastaikid? Tastaiqiz. Kira-kira indal fajar. Nah, kita sambil kira-kira saja. Indal fajar berarti tastaikid ini apa kira-kira artinya? Bangun ya, San? Kapan kamu bangun? Tastaikid. Nah, kapan kamu bangun? Baik. Lanjut. Saya bangun di indal fajar, di waktu fajar. Nah, di waktu fajar, atau bisa diartikan inda di situ adalah ketika. Indal fajar, ketika fajar. Baik, atau menjelang fajar. Baik, lanjut. Aina tusallil fajar? Di mana kamu sholat subuh? Nah, baik. Fajar sedangkan dengan sholat subuh. Nah, lanjut. Saya sholat subuh di masjid. Baik, mumtaz. Lanjut. Apakah kamu tidur setelah sholat? Baik, mumtaz. Hal tanamu, apakah kamu tidur? Ba'da sholat, setelah sholat. Tanam. Nah, nama yanamu. Untuk kamu, tanamu. Nah, lanjut. Nah, fadhal. La anamu ba'da sholat. Tidak. Saya benar-benar tidak tidak tidur setelah sholat. Baik, la anamu ba'da sholat. Baik, saya tidak tidur setelah
sholat. Sholat. La artinya tidak. Misalkan la tanam, kamu tidak tidur. Nah, gitu. Ada la artinya tidak. Kalau lam artinya belum. Lam tanam, kamu belum tidur. Ini afwan, anak qadarullah ini nggak tahu softwarenya tiba-tiba hilang atau kehapus. Jadi PDF-nya nggak bisa dicoret-coret. Biasanya bisa. Jadi mungkin anak ini dulu. Baik, kalau lam artinya belum, ya. Kalau la seperti yang ada di layar ini, yang ada zoom, nah ini la yang ada di layar ini artinya apa? Tidak. Artinya tidak. Nah, la itu ada 3 jenis yang panjang ya, yang artinya tidak ya. Satunya lam artinya belum, lam pendek, lam sama mim, lam. Kemudian la artinya tidak, kemudian lan, lam sama nun, lan. Itu artinya tidak bakal. Artinya tidak bakal. Lebih ada penekanan, nggak bakal udah ini ya gitu loh. Sama-sama tidak kan, tapi kalau lan itu nggak bakalnya itu ibaratnya kayak suatu hal yang mustahil. Satu hal yang mustahil. Misalkan antala tanam lan anam, nggak bakal tidur karena misalkan sudah larut malam, lan anam, nggak bakal tidur. Atau rame misalkan lan anam, nggak bisa tidur, nggak bakal bisa tidur. Nah itu seperti lan. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan walan tardo angkal yahudu walan nasoro, dalam surah Al-Baqarah. Orang-orang Yahudi sama Nasrani itu nggak bakal ridho. Lan tardo, pakai lan. Bukan la tardo, nggak ridho, bukan. Lan tardo, nggak bakal ridho. Orang-orang Yahudi sama Nasrani itu kepada kita kaum muslimin nggak bakal ridho. Mereka itu terus berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin. Tapi kita kaum muslimin terkadang nggak sadar mereka sedang menghancurkan kita. Itu lan, itu diantara faedahnya. Kalau la artinya tidak, kalau lam artinya belum, kalau lan nggak bakal, tidak bakal. Nah, baik, lanjut, betul. Ustadz izin bertanya, itu kenapa la-nya itu ada 2 kali, Ustadz? Nah, jadi kenapa 2 kali? Seperti kita gini, apakah kamu tidur setelah sholat? Enggak, aku nggak tidur. Nah, kan 2 kali. Oh iya. Siap. Misalkan, apa kamu tidur setelah sholat? Enggak tidur. Nah, berarti sekali. Tapi kan jawabannya, apakah kamu tidur setelah sholat? Enggak, aku enggak tidur. Dan la anamu. Nah, gitu kan. Sama dengan kita di Indonesia. Baik, Siap. lanjut. Nah, Madza taf'alu ba'da shalah? Apakah yang kamu kerjakan setelah sholat? baik. Apa? Lebih tepatnya Apa? 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 Nah, baik, lanjut. Saya membaca Al-Quran. Nah, mumtaz. Aqra'u Al-Quran. Saya membaca Al-Quran. Baik, lanjut. Aqra'u berarti menggunakan saya. Kalau menggunakan kamu berarti taqra'u. Nah, baik, lanjut. Dan kapan kamu pergi ke sekolah? Mumtaz. Saya pergi jam 7. Mumtaz. As-sa'ah sabi'ah. Nah, jam itu kan ada bilangannya tuh. 1, 2, 3, 4 sampai 12, ya kan? Kembali ke kaidah yang telah Anda sampaikan kemarin. Semoga ada yang nulis di antara antum. Ada yang nulis atau minimal ada yang nyantol. Kalau penghitungan bagaimana? Ditambahin alif setelah huruf pertama. Kecuali di huruf atau di angka 2. Isnan itu diganti apa? As-sani. 3 ke atas sama. Salasah menjadi as-salisah. As-salis aslinya. Tapi apa? Berhubung sa'ah kan tak marbutoh. Mu'annas. Berarti as-salisah. Jam 3. Jam 4. Awalnya arba'ah menjadi berapa? Berarti Mas Franky menjadi bagaimana? Rabi'ah. Mumtaz. Rabi'ah. Berarti jam 4. 5 sama. Awalnya khamsah menjadi al-khamisah. 6 sama. Awalnya sittah ataupun sadis jadi sadisah. 7. Nah, awalnya sab'ah, sabi'ah. 8 taminah, tasi'ah dan seterusnya. Itu kapan? Ketika perjaman tentang jam 1 dan seterusnya. Karena ada bilangan. Sama kayak lantai kemarin kan. Lantai berapa? Lantai 2, lantai 3,
lantai 4. Berhubung lantai dalam bahasa Arabnya daur, itu mudzakkar, bukan ta marbutoh, nggak boleh. Lantai berapa? Fid dauri sabi'ah. Salah. Jadi bagaimana? Fid dauri sabi'. Ta marbutohnya nggak ada. Karena harus sinkron antara yang awal dengan yang kedua ini. Kalau as-sa'ah kan ada ta marbutohnya. Berarti as-sa'ah as-sabi'ah. Baik. Nah, ini kaidah sudah kita jelaskan sebetulnya dan sudah kita tuliskan ya kemarin. Semoga ada yang menghafal. Baik, lanjut. Lanjut, hal tadhhabu bisayyarah? Apakah kamu pergi menggunakan mobil? Mumtaz. Tidak, saya saya pergi dengan bis sekolah. Bis. Mumtaz. Hafilah artinya bis. Hafilah artinya bis. Dalam bahasa Arab, bis adalah hafilah. Baik. Itu diantara apa? Tata cara kita menggunakan kosakata dalam bahasa Arab. Baik, berikutnya kita akan membahas atau meretelin pembahasan ini agar kita bisa latihan untuk mengucapkan atau membuat kosakata. Tapi ikhwah, di sini ada yang baru sedikit. Hal tadhhabu bisayyarah. Artinya bi adalah dengan. Artinya bi adalah dengan. Misalnya, saya menulis dengan kolam. Saya menulis dengan pulpen. Pulpen dalam bahasa Arabnya apa? Kolam. Berarti bagaimana? Ana aktubu bil qalami. Ana aktubu bil qalami. Saya menulis dengan pulpen. Lanjut lagi misalnya, aku memukul dia dengan misalkan jangan mukul lah ya. Aku menolong dia dengan uang misalkan. Ana angsuruhu nasoroyan, suruh menolong, ansuruhu hu kembali ke dia laki-laki. Bil nukud, nukud artinya apa? Uang, atau bil fulus sama, fulus nukud sama. Aku menolongnya dengan, maka bi ini artinya dengan. Bi artinya dengan. Oke, maka di sini apa? Hal tadhhabu bisayyarah? Apakah kamu pergi dengan mobil? Dan ketika ada bi ya ikhwah, ada huruf bi seperti ini, ujungnya harus diharokati kasrah. Lebih tepatnya jar sebetulnya. Tapi gampangnya kita kasrah. Yang kemarin juga sudah kita bahas. Jar seringnya harokatnya kasrah. Kita pakai bahasa apa? Pakai bahasa seringnya. Karena memang jar itu nggak semuanya pakai kasrah. Tapi seringnya pakai kasrah. Baik, ini diantara caranya. Selebihnya, Masya Allah, ini sudah semua kita bahas. Idhofah, ba'das sholati. Ini kan idhofah. Kemudian, astaiqidhu indal fajri. Indal fajri ini ada idhofah sama ada maf'ul. Maf'ul adalah yang terjatuhan pekerjaan. Aina tusallil fajra. Kenapa enggak fajru atau fajri? Ini maf'ul. Maf'ul yang kejatuhan pekerjaan. Tusallil fajra fil masjidi. Fi, nah ini juga sama. Fi adalah huruf jar. Fi, bi itu huruf jar. Kemudian kalau huruf jar fil masjidi, enggak boleh fil masjidu. Baik. Itu diantara hiwar kita pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita akan melihat gambar ini. Yanam, itu anak-anak sedang tidur. Dia laki-laki, ya. Dia laki-laki. Kalau dia perempuan, kembali ke kaidahnya, berarti tanam. Kita sedang tidur, berarti nanam. Aku, anam. Masya Allah, ini sudah kita jelaskan semuanya ini. Kita ulang-ulang terus ini biar ingat. Yastaikid artinya apa? Dia bangun. Kalau aku bangun berarti astaikid, ya. Kalau kamu bangun berarti bagaimana? Tastaikid. Kalau kita nastaikid, sama.
seluruh kaidah yang telah ana sampaikan, makanya ana sudah sampaikan di kemarin, antum hafal dan paham kaidah yang telah ana kirimkan atau ana jelaskan di kelas, kemudian antum catat atau antum hafal, insya Allah sudah sangat bisa untuk berkosakata pakai bahasa Arab. Sangat bisa. Karena itu sudah pondasinya sudah cukup. Selebihnya kayak nahwu, kayak sorofnya itu ketika membaca kitab sebetulnya. Ketika membaca kitab. Karena nanti berkaitan dengan pemahaman kita. Kalau hanya sekedar kosakata atau sekedar percakapan satu dengan yang lainnya, sampai detik ini seharusnya sudah mulai bisa. Minimal tergambar, minimal terfahamkan. Baik, yadhabu ini artinya apa? Sedang pergi. Sayyarah, mobil, hafilah, bis, madrasah, sekolahan, sa'ah, sabi'ah, jam 7. Sudah. Baik, sekarang ini adalah latihan pertanyaan. Nanti insyaallah ta'ala di pertemuan besok lah biidznillah, sebagaimana yang saya sampaikan, insyaallah pertemuan besok mungkin pertemuan untuk ujian atau latihan soal lah, latihan soal seperti yang kemarin. Akan tapi nanti mungkin menggunakan kuisis, kita lebih mudah. Kemarin kita menggunakan atau mungkin sekarang juga bisa kuisis sebentar. Sebentar coba anak buatkan. Latihan ini tanpa murojaah sudah bisa biidznillah. Nah, hanya sebatas pengetahuan umum saja. Baik. Sebelumnya kita buka ini dulu aja. Man yastaykid indal fajr. Ini adalah man yastaykid indal fajr. Coba ana untuk apa namanya? Melihat beberapa atau orang yang beberapa ini. Baik. Mas Agus yang dari atas menurun. Apa artinya man yastaykid indal fajr? Tafadhal. Siapa Nah ini. Ya, terus yang bangun? Siapa yang bangun sebelum subuh? inda, apa artinya inda? Indah. Indah. Ketika. Ketika Ustaz. Ya, indal fajar ketika atau ya saat fajar. Baik. Betul, antum sekalian jawab. Siapa yang bangun ketika fajar? Nah, antum jawab siapa kira-kira? Ana astaghizu. Baik. Ana astaghizu. Tinggal diulang lagi intinya. Inda fajr. Aywa. Baik. Berikutnya Mas Bagus. Fadal. Rakam tsani. Rakam as-tsani. Nah. Betul. Aina yusolli al-fajr. Baik. Apa artinya? Aina. Di mana Baik, mumtaz. Aina di mana? Yusallil fajar. Dia sholat subuh kan? Mumtaz. Nah, betul. Ya. Di mana dia salat subuh? Nah, padahal antum jawab. Dia, apa berarti dia? Dia dulu. Mana dia? Apa dia dalam bahasa Arabnya? Dia laki-laki. Huwa atau hiya? Huwa atau hiya? Huwa Ustaz. Huwa, berarti huwa yusallil fajra fi masjid at-taqwa misalkan seperti dia sholat fajar. Naam. Huwa tusolli Yusolli pakai ya. yusolli
Fajar indal masjid. Nah, apa artinya indal masjid tadi? Indal masjid Ustaz. Nah, apa artinya indah? In- dari ya Ustaz ya. Indah. Apa indah? Indah. Indah Oh, bisa di diartikan waktu. ketika atau di waktu. Nah, berarti bukan indal masjid, maka Oh, indal fil. masjid di samping masjid. Fil masjid mumtaz. Fi Nah, Ustaz. al masjid. Fil Nah, masjid. baik. Tadi ini anak sudah mulai bisa. Ini anak tulis yang tadi ya ikhwah. Lam. Nah, lam seperti dia artinya belum. Lam artinya apa? Tidak. Kalau lan, nah, seperti ini. Lam non pakai la pakai nun atau seperti ini artinya tidak bakal. Nah, ini ya ikhwah. Bisa antum tulis biar nggak bingung. Misalkan kita mau aku belum tidur, berarti lam anam. Nah, kemudian aku nggak tidur, jangan lam anam, la anam. Terlihat ya soal tanda di antum ya ikhwah? Terlihat Ustaz. Nah, seperti ini. Kemudian misalkan aku nggak bakal tidur. Lan anam. Ini kan sama semua. Cuma bedanya di sini. Ini bagaimana bacanya? Kan sudah tahu kita. Nama ya namu anam. Artinya apa anam? Aku tidur. Kalau kamu tidur, berarti bagaimana? Tanam. Baik. Ini diantara tata cara untuk apa namanya penulisannya. Baik, lanjut nomor 3. Bentar. Nomor 3, tafadhal. Berarti berikutnya adalah Mas Pak Gatot, tafadhal. Ustaz. Hal yanamu tohirun ba'da sholah. Baik, mumtaz. La huwa yaqra'u al-Qur'an. Hal yanamu tahirun ba'da sholah. Nah, apa artinya ini? Apakah tidur yaitu tohir sesudah sholat? Baik, mumtaz. Nah, bagaimana jawabannya? La huwa yaqra'u al-Qur'an. La huwa yaqra' al-Qur'an. Artinya apa? Tidak, tapi dia membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Mumtaz. Taib, ini diantara apa ya ikhwah? Tata cara untuk pengucapannya. Taib. Lanjut berikutnya Mas Budi, tafadhal. Mata tadhabu ila madrasati. Madza yaf'alu ba'da shalah? Nomor 4. nomor. Ya. Maza fa'alu ba'da shalah. Taib. Apa yang dia lakukan setelah sholat? Mumtaz. Apa Huwa kira-kira? Taib. yaqra'u al-Qur'an ba'da sholat. Taib. Huwa yaqra'ul Qur'an ba'da shalah. Taib, mumtaz. Lanjut nomor 5. Biar nanti ini. Karena ini tadi sudah dijawab sebetulnya. Taib. Betul? Mas Budi. Ya, Ustaz. Lanjut nomor 5. Mata tadhabu ila madrasati.
Mata. Kapan dia pergi ke sekolah? Baik. Huwa yadhabu ila madrasati Bagaimana? Fis sa'ati. fis sa'ati ats-tsalits. Fis sa'ati. Kalau 3 berarti bagaimana? Ats-tsalitsah. Ats-tsalitsah. Mungkin fis sa'ati ats-tsalitsah. Kelasnya di sore hari misalkan. Berarti ats-tsalitsah. Berapa tsalitsah Mas Budi? 3 Ustaz. 3. Berarti jam 3. Mungkin fis sa'ati ats-tsalitsah. Misalkan kita pengen jam 8, berarti fis sa'ati ya, al-tsaminah. As-saminah. Kemudian pengen misalkan jam 9, tinggal diganti fis sa'ati at-tasi'ah. Dan seterusnya, ini semuanya sama kaidah. Baik. Baik, berikutnya fadhal Mas Dafazul Ham. Ustaz, nomor Baik, berapa? nomor sadis dan sabi'. Sadis dan sabi'. Kaifa aku pergi? Mengapa? Bisa diulangi? Kaifa yadhabu? Baik. Bagaimana dia pergi? Baik. Kaifa yadhabu, bagaimana dia pergi? Mumtaz, bisa dijawab? Yadhabu bisayarati. Yadhabu. Baik, bisa diulangi? Yadhabu bisayarati. Ia pergi dengan kendaraan. Baik, dengan mobil. Nah, lanjut. Mata tastayqidu anta? Kapan engkau bangun? Baik, Mumtaz. Istayqidu fil fajri. Baik. Bangun di waktu fajar. Baik, Mumtaz. Siapa yang yastaiqid? Ana. Berarti mata tastaiqidu anta, ana atau mubasyarah juga bisa langsung. Astaiqidu indal fajar. Bisa diulangi dengan ana seperti ini ya ikhwah. Astaiqidu inda al-fajar. Gini juga boleh. Atau langsung cukupkan dengan astaiqidu indal fajar tanpa ana juga boleh. Enggak apa-apa, kan itu hanya tambahan sebagaimana telah kita jelaskan. Baik. Berikutnya nomor 8 raqam samin dan raqam tasy'. Tafadhal Pak Dedi. Nah, Ustaz, Iya, tafadhal. aina tusallil fajar? Di manakah kamu salat subuh? Baik. Usolli fajar fil masjid. Saya Baik. subuh di masjid. Baik, mumtaz. Raqam tasy'. Maza taf'alu sholatil fajar? Baik. Apa kamu kerjakan sesudah sholat fajar? Lanjut. Ustaz, ini kecil, bentar saya kecil soal. Lagi diperbesar nih, Ustaz. Maza taf'alu ba'da sholatil fajar? Apa yang kamu kerjakan sesudah sholat fajar? Af'alu ba'da sholatil fajar aqra'ul Qur'an. Baik, mumtaz. Apa artinya? Aku
Aku sesudah sholat fajar membaca Al-Quran. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Sekarang berikutnya dengan soal dari Ana. Nah, Nah, Ustaz. baik. Berikutnya adalah Mas Franky Burhan, tafadhol. Yang mana Ustaz? Nah, ini terlihat di antum nggak ini tulisan Ana? Hal solai Kekecilan atau kurang jelas tulisannya? Saya enggak. Yang bawah apa Ustaz? Baik. Hal sol Betul, insya. sol Hal salaital isya. hal solaital isya. Apakah kamu telah melaksanakan sholat isya? Baik. Gimana jawabannya? Naam, usolli isya. Naam, bagaimana? Naam, usolli, saya telah usolli, Saya telah bagaimana? saya telah Mazhab takulu apa yang kau makan? Saya telah apa? Saya telah mazhab fil saya telah kalau usolli saya sholat ya Ustaz. Kan tadi sudah ada clue-nya sudah. Hal sholaita al-isya. Naam, tinggal diganti sholaitu al-isya. Enggak harus bingung. Kenapa ada clue-nya sholaita kamu? Kalau saya berarti Sholaitu. Karena artinya sholat apa? Telah sholat. Kalau sedang sholat, yusolli. Nah, kembali ke yang awal, fi'il madhi sama fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Berarti bagaimana jawabannya? Naam, sholaitu al-isya'a. Baik, Fadol lanjut ini yang tulis. Fadol, bisa dibaca enggak kira-kira? Madza ta'kulu fi sobah. Baik, nah. Apa yang kamu makan di waktu subuh ya, Ustaz? Apa artinya adkarus sobah wal masa? Zikir sobah dan masa, apa artinya zikir sobah? Apa artinya sobah? Pagi ya, Ustaz? Pagi, mumtaz. Jadi kalau subuh ya ikhwah, bagaimana tulisannya? Fi subuh, seperti ini. Subuh. Tapi kalau sobah, mana penghapusnya ini? Kalau sobah, maka apa artinya sobah? Artinya sobah adalah pagi. Artinya sobah adalah pagi. Baik, maka ta'kulu fis sobah, apa artinya? Apa yang kamu makan di waktu pagi? Baik, nah, fadhal apa yang antum makan? Jawabannya bagaimana? Silakan. Akulu rubzan. Aku makan apa? Akulu khubzan atau ruzzan? Rubzan. Baik, fadhal, sebisanya, jangan malu. Jangan malu salah, antum ngucap dulu aja. Nah, diucapkan dulu yang ada dalam unek-unek antum. Nah, nanti kalau salah, nah benarkan. Daripada tidak terjawab sama saya. Apa?
Aqulu khubzan. Khubzan. Baik, apa artinya? Saya makan roti. Baik, mumtaz. Barakallahu fikum. Berikutnya Mas Irfan. Baik. Terdengar suara ana? Naam, Tat, kedengaran, Tat. Baik, Fatal bisa dibaca dan dijawab pertanyaan yang tulis ini, tulisannya insyaallah. Fatal. Hal qara'atal Qur'an. Hal qara ini sudah ada tulisnya nih. Al-Qur'an. Baik. Apakah? Ini belum dibaca bawahnya. Oh, hal qara'atal Qur'an fi hazal yaum. Baik. Apakah kamu membaca Al-Qur'an? Qara'ta, apa artinya qara'ta? kamu membaca? Nah, ada yang kurang. Fi'il madhi, apa artinya fi'il madhi berarti? Sedang. Apakah kamu sedang? Fi'il madhi berarti telah. Bagaimana berarti? Apakah kamu telah membaca Al-Qur'an fi hazal Qur'an di Fi hadzal yaum. Apa artinya fi hadzal yaum? pada hari ini? Baik, bagaimana jawabannya? Naam. Ana aqra'al Qur'an hazal yaum. Ana aqra'al. Aqra'a atau aqra'u? Aqra'u kan? Aqra'u. Kenapa aqra'u? Karena fi'il madhi. Al-Qur'ana baru. Kenapa di Al-Qur'ana? Karena Al-Qur'an sebagai objek. Ketika objek harus dinasabkan. Nasab itu apa? Serinya fathah. Contoh, kayak tadi Mas Franky mencontohkan akal tu khubzan. Aku telah memakan roti. Roti objek yang dimakan. Berarti apa? Harus dinasab khubzan. Enggak boleh akal tu khubzin, akal tu khubzun, enggak boleh. Nah, sekarang gini, yang antum baca adalah Al-Qur'an. Berarti Qur'an itu sebagai objek yang dibaca. Qara'tu na'am, qara'tu Al-Qur'ana. Nah, enggak boleh qara'tu Al-Qur'an. Baik, lanjut. Silakan soal berikutnya. Ayu apa ya? Ayu sawarah. Sayyarah. Ayu. Baik, ana perjelas lagi tulisan yang ini. Baik. Nah, semoga lebih jelas. Sauti apa? Ada yang bisa baca ya, ikhwah? Ayu. Suratin. Apa artinya surah? Surat. Nah, ayu suratin terus Ayu suratin taqra'aha. Taqra, kembali yang tadi. Taqra'a atau taqra'u? Taqra'uha. Naam, enggak berubah. Taqra'u ha. Apa artinya? Taqra'uha. Ayu apa ya? Aduh, banyak. Apa artinya ayu ya, ikhwah? Ada yang tahu bisa angkat tangan? Fadhal bisa membantu. Fadhal, Pak Dedi. Surat apakah yang dibacanya, Ustaz? Baik. Apa artinya ayu? Apakah? Apa? Artinya ayu adalah apa? Surat apa? Bukan apakah. Kalau apakah itu apakah membaca, apakah surat ini, itu baru. Tapi kalau ayu itu adalah apa? Surat apa? Surat apa yang kamu baca? Dan ayu ini untuk penjelasan yang sudah Anda sampaikan di awal. Kalau ma itu untuk pertanyaan. Pertanyaan secara umum dia nggak tahu. Mahada, apa ini? Dia nggak tahu.
mungkin ini Quran, mungkin ini laptop, mungkin ini HP, dia nanya. Tapi kalau Ayu sudah tahu dia baca, tapi apa? Untuk memperjelas surat apa yang antum baca gitu loh. Tergambar nggak kira-kira antum? Misalkan nih, misalkan antum datang ke toko daging, sudah tahu itu daging, ya, tapi nggak tahu daging apa. Ayu laham hada, laham artinya daging. Daging apa ini? Gitu. Nah, oh ini bakor, ini sapi, oh ini kambing. Itu adalah artinya ayu, apa? Artinya ayu apa, tapi untuk lebih ke pendetailan secara langsung. Ayu suratin taqra'uha, tafadhal. Surat apa yang kamu Betul, Mas Irfan? Aqra'u suratul Baqarah. Baik. Bisa diulangi lagi? Ayu surati taqra'uha. Surat apa yang kamu baca? Baik. Taqra'u suratul Baqarah. Baik. Objeknya mana? Subjek, objek. Aqra'u surah Al-Baqarah. Objeknya mana, Mas Irfan? Kan sama dengan bahasa kita. Dalam bahasa kita Indonesia. Objek. Aduh. Ini. Masa tidak tahu objek dalam bahasa apa namanya, mungkin waktu SD atau SMP anak terakhir belajar objek, predikat, subjek itu 15 lebih ya, 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu. Anak SD, soalnya anak SMP nggak belajar seperti itu. SD masih ingat apa objek? Objek adalah yang kejatuhan pekerjaan. Berarti di sini saya membaca surat Al-Baqarah. Kira-kira yang menjadi objeknya apa? Surat. Surat. Nah, berarti surat di situ harus diharokati dengan fathah. Aqra'u surata, nggak boleh suratu, gitulah. Aqra'u surata Al-Baqarah. Nah, kalau Al-Baqarah bolehlah disukun, nggak apa-apa, karena biar memudahkan. Tapi nggak boleh aqra'u suratul Baqarah. Salah. Kenapa? Karena objek dalam bahasa Arabnya maf'ul. Maf'ul adalah objek. Misalkan gini, aku memukul Umar. Objeknya mana, Mas Irfan? Memukulnya, Tat. Masa objek nggak tahu tuh. Nanti coba deh di merojah lagi, di googling. Apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu apa namanya pelaku ya. Nah, kalau subjek itu pelaku atau yang dilakukan. Tadi yang pelakunya ya, ya. Kalau dalam di bahasa Indonesia ya, SPOK kan, SPOK. Masya Allah, masih ingat guru bahasa Ana juga dulu bahasa Indonesia. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. SPOK. Baik. Intinya gini, objek itu, Mas Irfan, objek itu yang kejatuhan pekerjaan. Yang ditimpa pekerjaan. Saya memukul Umar, berarti Umar itu objek. Kenapa? Karena dia yang dipukul. Saya berarti pelaku. Saya berarti pelaku. Nah, Umar di situ berarti harus dihadapati fathah, nasab sebetulnya. Berarti di sini surah Aqra'u surata Al-Baqarah. Baik, mumtaz. Barakallahu fikum. Mumpung apa namanya belum terlalu jauh agar bisa sedikit dikejar apa itu objek, apa itu pelaku. Baik, berikutnya Mas Made. Baik. Terdengar Mas Made? Terdengar, Ustaz. Baik. Tafadhal, bisa dibaca. Hal tanamu fin nahar. Mumtaz. Fin nahar pakai hak. Kalau pakai hak nanti artinya laut. Fin nahar. Kok fin artinya laut? Artinya sembelih, nahar, afan. Fin nahar. Nah, fadhal. Apakah kamu tidur di waktu siang? Mumtaz. Sobah, pagi.
Nahar siang. Sore berarti apa, Mas Made? Nggak tahu, Tat. Dzikir pagi sore bahasa Arabnya dzikir apa? Dzikir sobah Nggak tahu. wal masa. Kan wal masa. Adkar sobah wal masa. Masa berarti apa? Artinya sore. Ya. Mumtaz, fadal. Bisa diulangi lagi. Hal tanamu fin nahar. Apa kamu? Bagaimana? Hal tanamu fin nahar, apakah kamu tidur siang? Apakah Mumtaz. kamu tidur Nah. siang? Nah, cukup seperti itu. Nah, lanjut jawabannya bagaimana? Naam, annamu fin nahar. Baik, apa artinya? Ya, saya tidur di siang hari. Baik, sebetulnya ikhwah, kan ini pertanyaan kita malam hari ya. Siang sudah kelewatan. Berarti sebetulnya menggunakan fi'il apa, Mas Madi? Mudhari atau madi? Mudhari, Tat. Apa artinya mudhari? Mudhari yang telah lalu. Yang sedang terjadi mudhari. Kalau yang telah lalu berarti madi. Sebetulnya na'am. Seperti ini. Saya telah tidur. Ini sedikit masuk ke kaidah nahwu baru. Hal-hal seperti ini sedikit saja sebetulnya. Tapi bisa antum ikuti dengan belajar seperti ini. Na'am. Nama itu artinya tidur. Kalau saya telah tidur, nimtu. Nimtu. Kalau kamu telah tidur berarti bagaimana? Nimta. Kalau kita berarti nimna. Seperti itu. Naam, nimtu fin nahar. Kenapa? Nama ya namu kok jadi nama nimtu? Kok enggak namtu? Nah, gitu kan? Mungkin ada pertanyaan dari antum. Nama fi'il madhi. Kenapa kok enggak namtu? Nah, itu ada pembahasan kalau dalam bahasa ininya qawaidul i'lal kalau dalam bahasa di Jawanya. Karena qawaidul i'lal itu kalau di orang-orang teman-teman NU itu ada bab khusus kitab qawaidul i'lal. Dulu juga kita pelajarin di kelas jurumiyah namanya. Tapi kalau dalam orang-orang Arab sebetulnya qawaidul i'lal itu menyatu dengan nahwu dan sharaf, Tapi kreatif dari teman-teman di NU itu di kitab khusus namanya qawaidul i'lal. Makanya pakai bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Arabnya nggak ada sebetulnya. Dalam bahasa Jawa. Nama ya namu. Kenapa kok jadi nimtu? Itu ada kaidahnya. Tapi intinya kita ikuti saja. Walaupun antum nggak tahu sejarah kaidahnya, nggak apa-apa sebetulnya. Yang penting kita tahu bagaimana cara pengucapan yang benar. Nah, cara pengucapan yang benar. Naam, nimtu fin nahari. Naam. Nimtu fin nahar ya. Tulisan kayak gini kalau antum sudah jago mufrodat ini nggak perlu diharapkan bisa baca ini walaupun kayak gini tulisannya ya. Naam nimtu fin nahari. Baik, lanjut soal berikutnya Mas Made atau satu lagi nanti ke ikhwah berikutnya. Masih jam 9 kurang dikit. Karena kita di sini aja Isya jam 8 kurang sedikit baru selesai ya ikhwah. Mungkin di Belitung atau di Oki sama mungkin. Baik, berikutnya adalah Fadal, bisa dibaca. Hal jalasta fil bayyiti? Mumtaz, Masya Allah. Fadal, apa artinya? Apakah kamu telah Betul, itu jelas. betul. Antum tak lihat bibir sudah betul tadi apa lanjut. Apa kamu telah apa jalasa? Apakah kamu telah duduk di rumah? Mumtaz. Nah, bagaimana jawabannya kira-kira? Naam. Naam, berarti jalastu fil baiti. Mumtaz. Naam, jalastu fil bait. Ya ikhwah, ini padahal nggak ada harakatnya loh. Tapi Mas Madi tadi bisa baca jalasta, tiba-tiba langsung baca jalasta. Kenapa? Karena ini
suatu respon atau refleks dari kita sudah tahu kosakata kalimat ini nah, seperti ini bacanya jalasa. Tadi beliau nggak baca jilisa misalkan kan gitu. Itulah mufradat ya ikhwah. Bagaimana kalau kita ribuan mufradat hafal di otak kita, maka kita baca itu nggak perlu lagi harokat, nggak perlu lagi tarkib kalau dalam bahasa ininya. Oh ini kalau dulu ya, kalau kita di pesantren itu, misalkan gini. Kalau anak pribadi dulu pernah diajarin, jalasta, ini harus harakati seperti ini harus harakati minimal ainnya, atau misalkan ya jelisu, nanti diharakati ini domahnya. Ini nggak perlu kalau kita sudah paham kosakata dan paham bahasa Arabnya. Karena apa? Tilqaiyan kalau dalam bahasa Arabnya. Otomatis, refleks lah kalau dalam bahasa kita. Nah, itulah pentingnya kosakata yang benar dan tahu bisa melihat mana yang ini. Tapi berikutnya, barakallahu fikum. Sebelum terakhir berarti 3 lagi. Mas Niko, terdengar suaranya Ana? Nah, Ustaz. Baik. Betul Mas Niko, bisa dibaca kalau sudah terlihat. Al-Kitabun, Ustaz. Nah, anak-anak tidak akhirnya kasih clue 1 aja, masa nggak bisa ini. Kasih clue 1 di ujungnya ini. Nah, ini clue-nya ini. Betul. Hal katabta, Ustaz. Mumtaz, hal katabta, bukan hal kutubta, bukan hal katabta. Mumtaz, betul, lanjut. Hal katabta madrasah, Ustaz ya? Apa itu? Nah, apa? Nah, betul. Hal katabta. Hal katabta al-darisu, Ustaz. Nah, ada yang bisa bantu, betul. Bisa angkat tangannya. Sebelum terakhir ini, betul. Apa artinya ini, ikhwah? Betul, ada yang tahu? Pelajaran. Ya, bacaannya dulu. Tadi bacaannya belum tahu beliau. Ad-darosa. Ad-darsa. Ad-darsa. Nah, aslinya ad-darsu. Ad-darsu apa artinya ad-darsu? Pelajaran. Berhubung di sini adalah objek, berarti ad-darsa. Nah, tadi di sini Mas Niko di awal masih sedikit bingung. Nah, ini kutibat. Maka ketika ada tulisan seperti ini, ya, maka nggak mungkin kutibat, tapi apa? Kalau nggak katabta ya katabtu kan gitu. Kalau nggak katabta ya katabtu, atau mungkin katabat masih mungkin. Akan tapi ini kan pertanyaan anak ke antum, jadi katabta. Nah, ini hanya sedikit cara pengucapannya saja, atau cara kita mendeteksi tulisan lah kurang lebihnya. Nah, seperti ini tulisannya tadi. Berarti langsung ini tanya ke Ana, Ustadz tanya ke Ana, berarti ini katabta. Ya, ad-darsa. Baik, fadal. Jawabannya bagaimana Mas Niko? Fadal. Hal katabta ad-darsu, Ustaz tadi ya. Ad-darsa, karena Ad-darsa. objek harus diharakati fathah, nggak boleh dhammah. Nah, apakah katabta, kataba, yaktubu. Nah, apa artinya? Kataba berarti fi'il madhi, karena pertama dalam kamus. Yaktubu, nah, apa artinya katabta berarti? Telah ini, Kamu Ustaz. telah apa? Katabta. Ininya apa? Apa katabta? Telah menulis. Kataba yaktubu, artinya apakah kamu telah menulis pembahasan ini, Ustaz? Pelajaran. Pelajaran. Nah, bagaimana jawabannya? Naam. Ana katabta. Ana katabtu. Naam, ya ikhwah. Nah, barakallahu fikum. Ya ikhwah, kembali ke awal. Apa artinya ta? Apa artinya tu? Ini harus ngelontok kering ini ya ikhwah, jangan sampai ragu. Apa artinya na? Apa artinya misalkan apalagi ya dorobat, kan sudah itu ya, dorobat misalkan. Nah, dorobat berarti artinya untuk apa? Untuk dia. Insya Allah lah pertemuan besok kita fokus ke ini untuk ujiannya insya Allah taala.
Nanti fokus ke masalah ini. Tapi barakallahu fikum, insyaallah tinggal masalah ini yang perlu ditekankan, ta, ti, tu, na, dan seterusnya. Baik. Berikutnya Pak Triono, apakah terdengar suara saya? Baik. Mas Ubay, apakah terdengar? Dengar Ustaz. Baik, terakhir biidznillah taala. Padahal bisa dibaca kalau sudah terlihat. Nah, Hal taqumu amamal baita? mumtaz. Amamal bai idhofah, bagaimana idhofah? Idza baiti, mumtaz. Apa artinya? Apakah kamu berdiri di depan rumah? Mumtaz. Bagaimana jawabannya? Naam. Akumu Baik, terus? amamal baiti. Baik, na'am, akumu amamal baiti. Nah, ya ikhwah, ini sama. Mas Ubay, beliau membaca amama. Padahal tulisannya sama. Amam sama imam itu sama tulisannya. Masa na'am, akumu imamal bait. Iya, saya berdiri imamnya rumah. Kan nggak masuk akal. Apakah kamu berdiri imamnya rumah? Misalkan tadi kan saya hapus lagi. Misalkan gini. Hal, apakah? Takumu artinya takumu, koma yakumu artinya kamu berdiri. Amamal bait. Nah, di sini bait, ya, di sini bait. Artinya bait rumah. Ini bisa amam, bisa imam. Tulisannya sama persis, gak ada bedanya. Tapi beliau bacanya apa? Amam. Kenapa? Karena nggak mungkin. Masa imamal bait rumah, imamnya rumah, ketuanya rumah, nggak mungkin. Tapi apa? Amam artinya itu depan di sini. Artinya amam adalah depan. Inilah contoh sekecil ini saja kita bisa membedakan mana amam, mana imam tanpa diharokati. Bagaimana kalau kita banyak kosakata yang kita hafal, kita tahu tulisannya, kita faham itu, lalu baca kitab, nggak perlu lagi harokat. Tinggal apa? Penjelasan secara susunan kata ini. Hal takumu, nah ini penting. Kalau tiba-tiba ini nggak ada tulisannya hal takumu, tiba-tiba langsung seperti ini. Afan. Misalkan langsung seperti ini, misalkan. Imam. Nah, ini mungkin imam, mungkin amam. Tapi berikutnya misalkan al-bait, oh berarti imam al-bait. Tapi kalau di sini berikutnya al-masjid. Nah, ini repot juga. Bisa imam masjid, bisa amam masjid. Bisa imamnya masjid, bisa apa? Depannya masjid. Bagaimana taunya? Ya tadi susunan kata kembali lagi itu sangat pengaruh. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Hal takumu. Seperti ini. Kemudian masjid. Nah, berarti masih amamal masjid. Amamal masjid. Tapi misalkan pertanyaannya seperti ini. Hal tusalli imamal masjid afan. Bukan hal tusalli. Hal yusalli. Hal yusalli, apa yang yusalli? Sedang sholat. Imamul masjid, imamnya masjid sedang sholat. Gak mungkin. Apakah sedang sholat depannya masjid? Gak nyambung. Tapi apa yang nyambungnya? Apakah sedang sholat imamnya masjid? Sekali lagi saya ulangi. Bagaimana tahunya antara ini? Kita melihat susunan kata. Mana yang lebih pas dan cocok. Mana yang lebih pas dan cocok. Antara artinya imam, apa antara artinya depan. Itu ya ikhwah. Cara sedikit saja kita tahu kosakata bisa membedakan. Bagaimana kalau kita tahu banyak. Baik. Sebagai penutup, apakah ada pertanyaan? Fadhil, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup insyaallah taala. Kalau bahasa Arab insyaallah lebih mudah ya ikhwah ya.
hanya menyerap materi sebenarnya kan, hanya menyerap materi. Baik, kita cukupkan insyaallah taala kalau tidak ada pertanyaan. Betul Mas Made kalau ada pertanyaan? Ya, ini untuk Betul. ayu dan ai tadi, Ustaz. Naam. Di mana perbedaannya antara ayu dan ai? Ai sama, itu hanya ketika wasalkan ayu, ai sama. Kalau aina ya beda. Kalau ai sama ai sama. Ayu sama ai sama. Kecuali ai itu yang disukun, enggak nya. Ai. Nah, insyaallah ya. Sebentar. Anak tak ambil charger pada lu mau mati ini. Baik, nah barakallahu fikum. Ini yang saya tuliskan di sini insyaallah taala. Semoga terlihat di antum juga. Rom baina yadaik bagi kanan. Baik. Nah, terlihat di antum ikhwah? Layar ana terlihat ya insyaallah ya? Terlihat, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini misalkan ayu. Itu ada tasdidnya. Kalau ai gak ada tasdidnya, itu artinya maksudnya. Ai, ini gak ada tasdidnya, hanya sukun seperti ini, artinya maksudnya. Kalau dalam bahasa Jawa yang tegese, ya, ai hada tegese iki, maksudnya ini. Jadi kalau ayu hada, apa ini? Beda. Ini semua sudah dipelajari di pondok dulu ya, karena di pondok itu 6 tahun ini pelajaran ini, masya Allah sering diulang-ulang ini. Ai hada tegese maksudnya ini. Tapi kalau ayu hada, apa ini? Bagaimana tahunya? Kembali ke susunan kata tadi. Misal seperti ini Mas Made. Antum menemukan tulisan seperti ini. Bisa dibaca Mas Made nggak tulisan anak ini? Masya Allah. Tulisannya seperti ini. Anak harokatilah. Betul Mas Made? Baca Mas Made. Ai hadhihi. Baik. Terus berikutnya. As-surah. Mumtaz as-surah. Nah, menghapus biar lebih besar. Baik, kira-kira ini antum sebagai pembaca ini. Ayu hadhi surah ini apa kira-kira artinya ayu di sini? Apakah ini surat? Nah, apakah ini surat atau gambar? Naam. Ayu berarti artinya apa atau maksudnya di sini? Artinya apa? Apa? Baik. Tapi kalau misalkan seperti ini, bisa dibaca, Mas Made? Hadhihi as-surah. Baik, terlihat ya. Hadhihi as-surah. Ditambah di sini. Hal hadhihi as-surah. Ai. Naam. Apa artinya ai di sini berarti? Apa artinya di sini berarti? Apakah ini gambar? Ai na'am. Penekanan berarti. Maksudnya iya, penekanan. Maksudnya iya, tegese iya. Nah, gitulah. Tegesnya iya. Gitu kalau dalam bahasa Jawa. Memang itu ada seperti itu. Maka dalam bahasa seperti itu harus kita ketahui. Kan ini apakah ini gambar ainam? Maksudnya iya. Nah, penegasan iya betul gitu loh. Tapi kalau misalkan hal hadis surah, apakah ini surah ainam? Apa iya? Nah, kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Maka nanya kok ganti nanya gitu loh. Maka bagaimana kalau mau nanya lagi hal hadis surah? Analah adri. Dalam bahasa Arab seperti itu. Nggak bisa nanya, balas nanya itu nggak bisa. Kecuali kita nanya lagi. Hal hadis surah mungkin bisa jadi. Nah gitu. Itu makanya bagaimana? Kita melihat susunan kata ini sangat penting ya ikhwah.
Susunan kata sangat penting. Dan antum ketahui, sebagai penutup kita malam ini insyaallah ta'ala, seringnya firqah, kelompok-kelompok yang sesat, itu memaknai Al-Quran setengah-setengah. Memaknai Al-Quran setengah-setengah. Gak susunan kata yang lengkap, ayat yang lengkap. Itu pengaruh. Contoh gini. Orang-orang Asy'ari atau orang-orang yang sebelah ini, dia mengartikan gini, laisa kamitslihi syai'. Ada yang pernah dengar mungkin ya? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada bagi Allah yang menyamai segala sesuatu apapun itu, ya. Tidak pernah dengar lah ya. Allah nggak ada yang menyamai satupun. Dia cukup sampai sini. Kemudian apa? Dia mengartikan mengingkari Allah itu berbicara, mengingkari Allah itu memiliki pendengaran, mengingkari Allah memiliki mata, mengingkari Allah memiliki tangan dan lain sebagainya. Dia berhenti dari sini. Padahal ayat berikutnya Allah menegaskan langsung, wa huwas samiul basir. Allah itu zat maha pendengar dan maha melihat. Dia nggak baca ini secara detailnya. Padahal apa? Allah nggak ada yang menyamai siapapun itu. Tapi Allah menetapkan Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat. Pertanyaannya, berarti Allah memiliki nggak pendengaran atau penglihatan? Memiliki. Tapi kita nggak mengatakan Allah memiliki mata seperti kita. Nggak boleh seperti itu. Tapi apa? Allah memiliki penglihatan. Allah memiliki pendengaran. Nah, seperti itu. Tergambar Mas Made? Fadal. Nah, Ustaz. Syukron. Cukup insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Kalau kita cukupkan insyaallah taala, ini pentingnya memaknai semuanya. Kita tutup beranda fatul majlis insyaallah ya ikhwah, dan insyaallah taala sebelum tutup pertemuan besok atau Selasa besok diusahakan di murojaah antara fiil madhi dan fiil mudhari. Kalau nggak bisa ya googling lah di Google, nggak apa-apa. Nah, fiil madhi sama fiil mudhari. Nanti insyaallah kita fokus ke ujian dan semoga Allah mudahkan semuanya. Dan diharapkan nanti insyaallah taala kita daurah biidznillah, semoga bisa ketemu dengan antum semuanya secara offline biidznillah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Cat lagi.